Ini Winthrop. Ini nanti kita kerjain juga pakai untuk hematokrit. Cuman kita di sini nggak ada sensitivus ya. Jadi nanti kita estimasi aja. Karena sebenarnya gampang yang bekas tadi ini setelah diisi, tinggal diputar nanti kecepatan itu. Nah lihat yang definisi ini berapa juga. Cuma baca aja dari atas ke bawah. Ya, oke. Mana butang Pak? Nah nanti pada saat yang intro, nah, langsung ambil dari sini. Darahnya sudah kami siapin ya. Pindahnya aja ke sini sampai batas. Jadi nggak ada yang susah intro. Nah yang ini harus pakai titrat. Nah nanti diambil. Kita pakai step aja ya. Nah, pindahin tuh. Sitrotnya tadi berapa mili? 0,4 inci gini. Tidak 0,4, berarti perbandingan 1:4. Jadi kamu bisa aja naikin volumenya. Karena kalau mepet-mepet pada saat narik ini susah gitu ya. Tapi kamu bisa bikin. Yang penting nanti natrium sitratnya, sodium sitratnya 3,8% itu satu bagian, yang itu 4 bagian. Itu aja konsepnya. Kamu mau naikin volumenya boleh. Nanti perbandingan aja yang penting sama. Nah, biar gampang mereka itu 0,4. Jadi ini nanti 0,4 mili, darahnya 1,6 mili. Jadi totalnya nanti 2 mili. Nah, diambil nih ngisep nih pakai itu. Nanti di sini nih ditaruh di atasnya. Udah campur, nah dimasukin, tinggal di ini isep itu ya. Ini ngambilnya ini isepnya ini nanti stop ya sini. Coba aja nanti baru tahu. Nah, habis itu dicabutin langsung di cukup begitu diamnya 1 jam selesai ya. Jadi nggak susah ya. Saya jual pulpanya pakai tidak lama. Pak itu pakai darah sama. Ya sama kitnya, kitnya. Jadi mana tuh? Terus ini ya. Ya kan nanti di sholat ini internet dia terpaksa dipakai gabung. Nah, ini mau samar. Saya belum buka ya, nanti mau pakai pajak baru buka ya. Sama seperti gambar tadi. Nah, ini yang tadi nanti diambil di fesesnya. Nah, ini misalnya fesesnya tinggal diambil aja. Nah, nanti diambil nih lendirnya, darahnya gitu ya. Ini kan ngecek darah, ya pasti ambil bagian darah, jangan diambil yang darah, kamu ambil yang lain gitu ya. Jadi spesimen itu menentukan hasil, kamu ambil yang salah, ya dapatnya yang salah gitu. Termasuk kalau pasti kita suruh ambil, harus diajarin. Kenapa? Ya itu nanti kalau dia nggak tahu, dia salah ngambil. Nanti baru tetesin, ada bagian sampel, dia jalan sendiri. Oke? Nah, saya bilang insert kit. Jadi setiap kit itu harus ingat punya kertas seperti ini. Nah, jadi sebenarnya kalau kamu nggak paham aja kamu baca berkali-kali kamu tahu pengerjaan. Ya, jadi ajarin gimana cara bukanya nih, setiap berapa lama, baca berapa lama dikasih tuh negatif, positif, invalid. Nah, invalid gitu ya. Jadi ini hanya bukan hanya kayak kamu beli obat ya, kan dia ada karena itu cukup baca itu supaya kamu paham. Jadi kamu bisa tahu juga false positif, kapan sih jadi hasilnya salah, kapan hasilnya benar. Dia tulis gitu. Prosedurnya juga step-stepnya harus dibaca setelah berapa lama. Nah, itu dikasih tahu. Karena ada beberapa perusahaan yang baca kelamaan jadi salah atau sebaliknya ya. Nah, dia tulis dengan jangan kalau untuk yang ini ya, ingat kenapa perlu dibaca. Setiap kit ceritanya beda. Jadi kamu jangan baca kit ini untuk cerita yang lain ya, biarpun tesnya bisa sama hepatitis. Ya, karena masing-masing kan pabriknya beda ya. Nah, ini tulis nih. Baca dalam 10 menit ya. Jangan lebih dari 10 menit. Nah, ceritanya beda berarti. Jangan lebih dari 20 menit dia bilang. Jadi jangan baca lagi kalau lebih dari 20 menit. Kamu kebetulan tinggalin. Nah, itu ceritanya beda. Gitu. Makanya setiap pemisahan yang punya time-nya itu harusnya baca. Karena kan kita suka lupa. Ya, jadi baca semua kitnya. Oke, termasuk tes kehamilan misalnya yang kamu pikir sederhana jual di apotek itu ada pembacaan 10 menit, 15 menit. Tesnya berapa lama? Nah, itu nentuin. Jadi hasil itu yang kamu lihat positif, negatif, ada tidak ada itu tergantung dari pertama, sampel kamu benar enggak? Kamu ngerjain benar enggak? Kamu bacanya benar enggak? Yang terakhir itu cuma sisanya aja. Tapi kalau depannya salah ya salah semua gitu. Ya. Oke, boleh dimulai. Siapa? Pakai handscoon ya.
Dapat buku lagi gampang. Kita sederhana. Bukunya jauh-jauhin. Biar kecil. Ini darah ya, darah pasien. Darahnya nggak tahu harus pakai apa. Jadi jangan terdekat bukunya. Pakai handphone. Tanpa aja tulisan Jaya Hazard. Kamu ambil, kamu sini aja. Jadi kalau baju itu tuh nggak boleh kelihatan kayak saya nih. Kalau baju praktik itu bajunya harus setara. Kenapa? Lo nggak masuk lah, ya. Itu kenapa? Jadi kalau perjalanan itu baju praktik ini biasanya sini ujungnya parah. Atau handphonenya pasti tutupin baju. Setting bisa. Yuk. Lagi baju ini aja. Karena darahnya ini kan darahnya udah bisa nih plasmanya, jadi homogen dulu ya. Nanti beda hasilnya. Nanti tinggal pindah ke sini. Nah, pindahin nanti ke ujung ya. Coba dulu. Ini baru dibuat. Terus. Jangan cepet-cepet. Enggak. Enggak. Aku lihat dulu kakak datang. Siap. Masih ada kita. Aku ulang dulu ya. Nanti akhirnya. Iya. Lambat-lambat aja, kamu nggak usah gitu. Lambat-lambat. Terus size-nya kecil. Pak, ada Mbak handskell size M enggak? Nah, kamu lihat lambat-lambat. Nah, bunyi dia. Kamu gemeteran sih. Nah. Terus, nah, pindahnya ya jangan dari atas ya, terus banget ke bawah. Kayak gini nih. Tengah aja ya. Nah, nyangkut Pak. Mana? Nyangkut itu. Ya, saya aja ya bantu ya. Nah, ini harusnya ke bawah Pak. Ini kurang ini harus tebel ini harusnya. Aku takut udah masuk nggak bisa cabut nih. Nah, tidak kita nyangkut tengah ini. Ini kenapa kami nggak ngerjain lagi? Ini nyari ini aja susah. Masukinnya nggak bisa pakai yang biasa kan. Ini dimodif dibuat sendiri. Nah, tapi kalau ininya nggak sampai ujung, ini nggak masuk gitu loh. Karena ini halus banget. Nyangkut Pak. Ya, nanti nggak bisa lepas. Nggak bisa keluar. Lucu. Nah, itu tuh dewa. Kan nggak ke bawah kan? Itu nyari bikin ini aja susah. Nggak ada jualannya. Saya bilang aja. Nah, ada bisa Pak. Udah aku bilang kalau nggak saya ujung gini. Dapat lagi tengah jalan kan? Lepas kan? Udah aku bilang.
Aku bilang Pak lepas Pak. Nah, ini enggak tuh. Korban satu nih dapat. Nggak bisa keluar ini. Memang pasti lah modelnya kayak gini. Saya tahu aku. Tuh, nggak mungkin bisa dikeluarin. Korban deh satu tabung. Tabung pusat. Saya kurang lebih aja ya, kamu lihat ya. Saya udah ngomong ya, karena nyemplung di sana. Jadi memang stepnya untuk masukinnya itu butuh alat halus khusus. Jualnya susah, nggak dapat lagi. Biar masuk sampai ke ujung, dibuang dikit-dikit. Yang kayak ini kita buat manual sendiri, karena agak perbatasannya agak tebal ya, begitu nyisa di dalam tuh. Ya, nanti ya udah dianggap jadi ya nanti dia turun sendiri gitu ya. Tapi batas ada tulisan nol tadi ditaruh darahnya nanti dikeluarkan sampai batas nol. Oke. Nah, yang berikutnya LB. Saya coba mau sendiri. LB. Pak, ini yang nggak bisa lepas Pak. Nanti berapa lama tadi aku coba pindahin kerjaan manual. Ya LB-nya. Nah, seperti ini. Itu tabung situ soalnya. Nah, siapa yang mau ngerjain? Nah, ayo. Kita mau ngerjain loh, bukan saling melihat ya di sini ya. Kamu saling melihat. Nah, materi sutrat. Berapa menit tadi? Pindah ke situ. Nah, ini yang aku. Berapa ini buang? Udah lama waktu ini. Bisa. Bisa. Aku juga. Stop. Stop. Excel nggak? Excel nggak? Ya, ya 1 jam jadi. Nanti pagi itu mulai itu. Nanti kita coba tunggu. Kita nanti. Nanti kita beda. Proses saya.
Mana secek ini ya? Yang baru kasih dikit ya, Pak. Ini yang baru ya? Buang deh. Ini yang lama tadi. Yang baru. Yang lama sudah di sini. Oh. Pegang dulu. Ya nggak apa-apa. Tinggal dikurangi nanti kamu perutnya aja nggak usah banyak gitu kan. Kok ambil-ambil. Ambil-ambil aja gitu. Baik kan? Ntar pulang. Ya. Bentar. Ini pegang. Bentar. Lebih dikit. Tidak naik. Tidak naik tadi. Dah. Bismillah. Bisa. Nah, baru mau naik. Tadi tidak mau naik. Kamu nggak usah ambil 1,6, ambil aja 2 cc. Nanti tinggal dibuang. Ini berbuih, Dok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan atas yang berbuih. Kamu ambil banyak dikit aja biar bunyi hilang. Bisa. Bayangkan ya, ambil darah aja kita berbuih ya. Jangan tabung, belum ambil darah vena. Coba kamu. Berbuih dia nariknya. Ini ya, kamu narik spet ini untuk ambil darah loh. Kalau kamu kebanyakan kayak gini, pasiennya kau bingung tuh. Tapi boli. Dah cukup. Dah. Ini praktikum, jadi nggak apa-apa salah. Jangan pas aslinya salah. Praktikum banyak salah nggak apa-apa di praktikum. Ini perempuan. Itu sampai 1,5. Ya, tapi ini batas berapa? 2 ya? Iya. Ini 2 ya? Nah, berarti nanti sisain aja. Kan nanti bunyinya kan turun tuh. Kamu sisain aja sampai ini kalau 0, dalam dikit. Masuk ke paru. Nah, kayak gitu. Kalau repot kemudian. Nah, stop. Tutup. Jangan pakai tangan. Turunkan tangan kamu. Nah, tutup. Nah, kenapa kamu menginstal sedikit tangan kamu itu tutup? Bukan tabung itu. Darah pasien HIV. Itu ada kejadiannya ada banyak. Jadi kamu jangan pegang-pegang tutup. Tutup itu dibawa aja kamu kayak gini aja. Nah, ngomongin kan. Nanti bisa pakai plaster green. Itu apa yang bukan kamu aja ya. Nah, ya ampun ini mah tawatin. Ini tulis dulu Pak juga sisa. Jangan nyesep aja. Sisa nyesep itu semuanya belum bersih cucinya. Ya nanti kamu isep pakai ini. Ini pijetin. Nah, ini tadi. Ya, isep. Isep sampai mana yang saya bilang tadi batas 0. Ya. Terus cepat-cepat pindah ke sini. Kenapa? Tapi ini nanti standby dulu. Ini suka ini loh. Kelihatan bocor di sini kadang. Nah, itu kan nggak sama rata. Goyang. Masih goyang.
yang di yang Biar tegak dulu. Setelah teman kamu satu pegang ini ya, nah, biar dia yang ininya Ya. dipencet. ya, ambil kayak ini ya, pas ini. Nah, ya, nanti kan dibiarin. Terus ditahan ya. Nah, Karena itu udah lama. Bukan dia. Wah, nah, tempat dulu. Dia mencerot. Nah, ah, bersih ya? Maaf ya, kita juga lupa kadang-kadang ya. Kami udah nggak pakai alat ini lagi lama. ini nggak di yang esnya berarti. Ya. Tapi kalau udah pinter ya, itu cepet banget ngerjainnya kamu. Nah, gitu kan. Dikit lagi. Jadi lagi. Nah, sak. Anggap aja ya. Kalau ketebalan lebih jelek. Nah. Ini. Cepetin. Angkatlah kan. Ini. Wajar nggak dia Pak? War isinya nggak malah. Enggak, tabut aja langsung. Enggak, tabut aja. Nah, coba bagus kok kotor. Nah, kamu turun. Oke. Nah, angkat coba. Saya mau lihat nih. Nah, ini udah. Nggak ada menurut ya. Kalau pencet ke bawah semua. Ya, oke. Nah, pinter. Nah, begini yang namanya pinter. Ini sangat orang mau jadi cepet oleh semua 20 orang. Baca itu. Master brand. Yes. Ini sederhana, tapi ini go standar dunia. Masih standarnya IPSK. Jadi yang pakai alat itu, alat kerennya dari yang ini ya. Ini gold standarnya untuk LED. Jadi kalau mau diuji apapun yang alat, nanti ujung-ujung dia cek ini sama ini bagus yang mana. Kalau nggak bisa nyesuaiin yang ini, berarti itu tidak mudarat. Jadi kamu yang ini masih nyawanya. Jadi kalau ini harus bisa kamu berarti. Gampang kan? Nah, yang berikutnya. Sejam ya. Terus berikutnya hematokrit. Nah, hematokrit gini aja. Yang ini tadi kan harus diputer nih. Kita nggak tutup ya. Nah, kita nggak bisa sentrifuge, tapi dia diputer nanti dilihat turunnya berapa. Oke? Ada? Bisa. Tapi ini Pak, ini gepeng. Jadi kalau sentrifuge ini harus ditutup dulu. Kita lilit, terus kiri kanan penyimbang. Kalau nggak pecah di dalam. Ya udah. Gini aja nanti kita biari aja nanti baru baca ya. Pura-pura udah dikerjain aja yang hematokrit ya. Jadi hematokrit itu bedanya apa sama yang LD? Sama cuma di sentrifuge. Jadi kalau darah kamu di sentrifuge, saya kasih contoh aja ya. Ini sudah ngomong gini semua lagi. Udah aku ngomong gini nggak terpisah lagi. Udah aku ngomong gini semua nih. Nah ini berapa nggak tahu jelas ya. Ini darah kalau udah di sentrifuge dia akan terpisah nanti plasma sama whole blood sama selnya. Nah warnanya nggak pink. Bisa jelas pinknya, putihnya. Nah ini mending lah walaupun sudah lisis. Nah kamu lihat ya, ini walaupun nggak sejernih yang di foto ya. Nah ini kan terpisah nih. Nah ini pura-puranya ya. Nanti tabung wintropnya kita baca. Ini kan sel darahnya nih. Nah ini plasmanya. Nanti pura kita lihat di tabungnya ya, sorry ya. Saya mau nunjukin aja karena sekarang belum jadi. Nah nanti kalau yang hematokritnya kita baca dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas ya. Nanti kalau udah jadi kita tunjukin. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Jadi setelah diputer akan terpisah ya sel darah di bawah. Karena kenapa beratnya paling besar berat jenisnya. Jadi turun ke bawah. Sini bavikot agak putih-putih itu isinya leukosit. Nah dikit trombosit sini plasma. Ya. Nah yang dipakai buat pemeriksaan tuh plasmanya. Kalau yang series untuk jenis-jenis pemeriksaan kimia sama imunologi. Ya kenapa di sinilah antibodi, protein, enzim ini di sini semua bukan di sel darahnya. Ya. Jadi kalau kamu mau periksa lab, kamu ambil segini belum tentu yang putihnya segini. Kamu lihat, nah segini cuma segini putihnya. Tapi pemeriksaan memang pakainya dikit. Oke. Nah, berikutnya darah sama. Ya. Satu lagi, dikit satu lagi. Itu introvert. Ya. Yang tadi. Tapi dia
Boleh, boleh. Nggak bisa baca. Iya. Kalau misalnya masuk nanti pakai sertifikat ya. Kalau dulu tinggalnya berbulan. Masih lama jadi produk. Oke, itu aja. Sampai jalan deh. Nah, daerah Samar. Ini udah selesai. Daerah Samar hari ini sudah mana? Nah, ini daerah Samar yang saya bantu buka dulu. Nah, saya coba baca. Ya, kalau belajar sekarang. Apa aja yang tertulis di kertas seperti ini. Jadi kamu males kan kalau kita baca. Bisa pindah. Ini banyak. Oh, iya. Nah, jadi apa aja yang tertulis di sini? Buka aja gitu dulu. Apa aja yang tertulis kalau disimpan? Background information, intended use, reagen, method, precaution, and limitation, collection, preparation, test procedure, interpretation of result, quality control, performance evaluation, itu. Jadi kertas ini semua tes ya. Ini contoh aja. Jadi ada cerita informasi. Ini tes untuk apa ya? Biasanya ditulis. Saya ini kit ini untuk apa ya? Bisa detek up aja satu, udah pasti. Kedua, nanti dia bilang metodenya apa? Dia pasti tahu tuh metode saya apa. Dia pun imunoassay, antibody tapi ada standar. Ketiga, yang ini imunopratomografi betul. Imunopratomografi ditulis. Jadi kita itu dia kita itu jelas dari awal apa nanti dia bilang nih gitu jadi cukup spesifik ya dibandingkan dengan yang pakai chemical jadi sebenarnya ada tes kimianya yang ini namanya guaya ya. Oke begitu aja. Nah terus metodenya ada reaksi tadi yang dia bilang seperti apa ada ceritanya ya jadi nggak ada yang pengerjaannya itu nggak jelas. Nah, limitasinya ada, dia bilang. Nah, apa sih jeleknya kit saya, kelemahannya? Nggak ada kit yang hebat 100%. Ya, dia satu udah tulis ya. Hanya untuk profesional dan pengerjaan diagnostik ya. Baca, insert kit dulu sebelum pakai. Dia tulis tuh, baca insert kit ya. Jangan kalau pakai kalau udah expired. Makanya kit yang kecil ini perbungkus ada expirednya. Nah, kamu lihat. Kalau dia bilang expired, kalau udah expired hasilnya ngaco, itu salah kamu. Kenapa pakai kit expired itu ya? Karena udah jelas dia nggak ngakui kalau kit expired masih boleh pakai. Gitu ya. Terus, nah sebelum dipakai nggak boleh dibuka. Jadi jangan buka-buka barang belum mau pakai. Ceritanya beda ya. Kalau udah buka terkontaminasi bisa. Buang nanti barang-barangnya sudah diberikan. Nah pakai hand spoon. Nah, ini contohnya ya. Terus apalagi dia bilang? Nah, ini ya limitasinya dibilang. Selain perdarahan, hasil tadi positif itu bisa juga untuk kasus lain. Struktur saluran cerna, esophageal varises, misalnya colitis ulceratif ditulis. Ya, jadi dia kasih tahu itu nyimpennya. Ini barang boleh nyimpen di mana ya? Boleh di ruang, dia bilang gitu ya. Nanti dia kasih tahu spesimennya apa aja. Jadi sebenarnya kalau kita nggak tahu apa-apa pun baca ini aja paham. Ya jadi kalau kamu di daerah nanti mau beli pemeriksaan apa yang sedang aja, jadi baca aja. Kamu tahu nanti kemukaannya itu apa, kelemahannya apa, kelebihannya apa. Jangan jelas. Beneran? Suara hujannya kedengeran nggak teman-teman? Tolong jawab di chat. Tadi kata sih kalau kedengeran.
Nah, dia tulis nih sampelnya ini kalau nggak mau langsung diperiksa harus disimpan suhu 28. Jadi nggak bisa sampel itu dikerjain kalau nggak tahu standarnya. Jadi kalau terpaksa disimpan 3 sampai 8 3 hari lebih dari itu nggak boleh. Ya. Jadi semuanya udah kasih tahu. Jadi kalau kamu pun sebodoh-bodohnya nggak pernah tahu pemeriksaan itu, kamu mau ngerjain kamu baca. Nah ini step-stepnya gimana, quality controlnya, cara bacanya, kemampuan bacanya ada, sertifikat ada, cross reaksi. Nah, jadi apa aja bisa cross reaksi dengan darah sapi, darah kuda, darah kambing, dia tulis berapa milinya. Nah, jadi sebenarnya udah jelas dia kasih tahu referensinya. Jadi kalau tes itu yang benar nggak nipu-nipu, ada jelas seperti ini. Jadi kita nggak akan lagi ya. Mari kita mulai. Kamu buka dan untuk dulu ini sertifikatnya ini ada expired itu. Ini ada expired dari ini nanti kan kita ngambil kalau di gambar yang ada di buku praktikum kan ininya ada kan buat ngisep darahnya kan. Nah ini buffernya ada cairannya juga ya, ada sedikit airnya. Nah ini kasetnya nanti yang buat ngeteskan ya, semuanya ada expirednya ya, dia tulis expirednya. Oke, jadi kalau kececer terlepas dari kotaknya ini kan isinya per kotak nih bukan satuan. Nah itu masing-masing udah tahu expirednya apa. Oke, nah dibuka. Bahkan tempat bukanya pun dikasih. Nah, biar kamu nggak suka cari gunting. Dikasih tahu dibuka di sini. Jadi sebenarnya udah disiapin maksimal ya. Nah, foto lagi sebelum dipakai. Gini, besar itu kok. Ya, jadi ini tepatnya tesnya. S dia tulis, ini T, tes, ini nanti C, kontrol. Ya. Tangkap baca, jadi gimana sih? Buka tutupnya. Oke. Buka tutupnya untuk di botolnya ini buka tutupnya. Terus, langsung ambil aja kan. Terus lihat berapa banyak terus di terus itu bisa pakai chip ya low direction terus itu berarti yang nah udah terus masukin ke dalam botol ini lagi. Ini ada airnya. Terus gambar ini ya. Jangan mau gini dulu dong plastik yang positif kembali. Remove the plastic after the cap of the chip is chip dan foto. Nanti 10 menit baru baca ya. Positif lagi. Nah, tetesnya di sini ya. Tetesnya 2 tetes aja. 10 menit dari ditetes baru dibaca. Oke, buka ininya nantinya paper ini ya. Udah ngomong Pak. Kita kontrol negatif kan. Buat tetes ya. Aduh. Tremor. Gawat. Nah, halo. Hai. Dah. Dia ada jalan. Nah, kamu Diana ada jalan kan? Jangan tidur. Ada jalan. Jangan dulu ya, biar teman bicara.
Nah, itu yang namanya monofotografi, dia jalan dari ujung ke ujung, ya. Nggak ada garis tuh. Apa itu di T ya? Nah, T-nya ada garis tuh. Nah, positif tuh. Nah, ya. Tunggu 10 menit. Kamu tunjukin sebentar aja. Kamu lihat, biarpun belum 10 menit saya tunjukin ya. Ini ada tulisan C-nya. C, ini T. Jadi lihat C-nya dulu. C control, T test ya. Kalau ininya di sebelah sini nggak ada garisnya, yang ini nggak usah dibaca lagi, udah pasti nggak bisa dipercaya. Ini sudah ada, jadi C ini harus ada garisnya, baru lihat T ya. Biarpun belum 10 menit, kamu lihat kan, C-nya jelas ada, T-nya udah pasti positif ya. Kelihatan kan? Dia belum 10 menit, nah tunggu aja 10 menit, tapi kemungkinan ya positif. Oke. Sudah saya isi, udah diputar ya ini. Anggap saja sudah diputar ya. Ini untuk sama topiknya. Nanti di foto deket ya, berapa batasnya. Jadi kan kamu lihat ya, ini udah diputar, anggap aja ya, udah diputar nih. Nah, sama segini. Kamu aja nunjukin.